Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap kita semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala kita berpikir ketika menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa sulit dalam kehidupan kita, masihkah Tuhan ada bersama dengan kita? Masihkah Tuhan menyatakan pertolongannya dalam hidup saudara dan saya? Dan kadangkala kita mulai meragukan, apakah Tuhan masih peduli dengan hidup kita? Tetapi saya ingin kita semua merenungkan satu bagian firman Tuhan untuk kita bisa berpikir bersama seperti pengalaman umat Tuhan pada zaman perjanjian lama, pada zaman Musa. Saya mengajak melihat di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan demikian, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kalau kita melihat kisah bangsa Israel di perjanjian lama pada zaman Musa, mereka diizinkan Tuhan melewati padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Ada maksud tujuan Tuhan. Itu dikatakan Tuhan punya tujuan untuk merendahkan hati mereka dan mencobai umat Israel. Apakah mereka tetap berpegang pada perintah Tuhan atau tidak? Kadangkala semua proses kehidupan yang kita alami itu tujuan Tuhan hanya satu. Tuhan ingin membuktikan kualitas iman kita. Apakah kita adalah umat yang taat berjalan pada perintah ketetapan Tuhan, atau kita berjalan menurut keinginan dan kehendak kita sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya mari sekalipun di tengah pandemi seperti ini, jangan sampai satupun di antara kita mulai menjauh dari Tuhan, bahkan mulai tidak taat terhadap perintah dan hukum-hukum Tuhan. Justru ini kesempatan untuk kita menunjukkan kualitas iman kita, kualitas ketaatan kita, pengiringan kita kepada Dia. Harusnya memiliki kualitas yang terbaik, karena kita tahu kita punya Tuhan yang mengasihi kita, yang sudah lebih dahulu menunjukkan kasih-Nya dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya jadilah umat Tuhan yang terus bertekun dan setia, mengikuti perintah ketetapan Tuhan, supaya pada akhirnya kita melihat bahwa di balik itu semua Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik untuk kita. Ketika kita sampai di sana, kita cuma bisa bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Tuhan memberkati kita sekalian.